Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello filosofi lovers, semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya bisnis jangkrik Anda tambah maju ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share ya apa yang sudah saya praktekkan dan udah saya jalankan, bagaimana menerapkan ternak jangkrik dengan sistem integrasi farming. Anda ternak jangkrik tapi Anda bisa mendapatkan uang dari sayuran ya, dari bibitnya, dan juga dari perlengkapannya, media, pupuk, terus juga ada nanti Anda bisa aksesorisnya ya, menjual aksesoris seperti rak, rak tanaman, dan juga alat-alat yang lainnya. Tidak lupa terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe di Filosofi Budidaya channel ini, dan tentunya bagi Anda yang baru mampir di sini silakan Anda subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan ya. Dan semoga Anda mendapatkan manfaat ya dari konten-konten yang ada di channel ini. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali orang yang mengulas tentang teknis budidaya dari ternak jangkrik ini ya. Tapi mungkin sebagian juga lupa bahwa yang dijual itu hanya jangkrik hidup, sehingga kalau orang-orang banyak yang beternak otomatis akan istilahnya apa ya, jadi murah, jadi banjir ya, seperti itulah fenomenanya ya. Lalu bagaimana cara kita mensiasatinya supaya usaha kita tidak rugi, malah bahkan bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat ya. Usaha Anda bisa semakin berkembang, bisa semakin besar dengan modal yang tidak terlalu besar, dengan lahan yang tidak terlalu besar. Simak penjelasan berikut ini. Oke, kita mulai dengan yang paling mudah ya. Bagaimana cara menghasilkan uang dari ternak jangkrik? Yang pertama yaitu dengan mengolah limbah atau kotoran dari jangkrik ini. Nah, di sini kita bisa menjadikannya sebagai pupuk organik, baik itu cair ataupun padat. Lalu yang selanjutnya yaitu menjadikan bahan bakar ya. Bisa berbentuk gas, bisa berbentuk briket ya, padat, ataupun bentuk originalnya yang berbentuk serbuk. Lalu yang selanjutnya yaitu sebagai pakan tambahan ya. Jadi Anda bisa mengolah kotoran jangkrik ini menjadi pakan untuk ikan, ikan hias maupun ikan konsumsi. Lalu kita juga bisa mengolah menjadi pakan unggas ya. Itu untuk ayam, untuk bebek ya atau itik, dan juga untuk entok. Dan tentunya bisa kita komersilkan sehingga menambah pemasukan bagi Anda. Seperti tadi di intro, untuk kesempatan di video kali ini saya akan membahas bagaimana strategi bisnis Anda bisa menjual sayur mayur dan juga perlengkapannya ya. Dan ini bisa besar tergantung Anda mengelolanya. Langkah pertama, Anda bisa mengolah limbah jangkrik ini menjadi pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat ya. Bisa juga menambahkan beberapa bahan seperti sekam ataupun arang, dan juga serbuk gergaji dan sedikit tanah ya, untuk menjadikannya sebagai media tanam untuk sayuran Anda. Dan itu bisa ya tiga-tiganya itu nantinya bisa Anda jual secara terpisah. Lalu yang langkah selanjutnya ya, Anda mulai menanam sayuran. Cari yang mudah aja dulu seperti sawi ya, atau sesin. Terus tanaman yang jangka panennya panjang ya, seperti cabai atau cabai rawit ya. Terus beberapa jenis terong, usahakan kombinasi, jangan cuma satu jenis. Biasanya timbul pertanyaan klasik, oh lahan saya sempit ya. Selama Anda punya lahan, mau ukuran berapapun itu bisa dimanfaatkan. Contohnya Anda menggunakan rak bersusun ya, entah itu menggunakan bambu atau misalkan menggunakan kayu. Usahakan cari yang kosnya seminimal mungkin ya, bisa Anda cari yang bekas-bekas. Karena ini nanti goalnya untuk dijual ya, jadi diusahakan menanam di polybag. Modalnya sih murah kalau polybag ya, usahakan ya ukuran 40 lah minimalnya.
Ilustrasi saya dulu waktu awal memulai ya, saya survei sebuah warung, cuman di warung tersebut menyediakan ya sayuran segar ya. Jadi beliau belanja dari pasar dan pagi-pagi itu udah buka, terus terdapat sayuran-sayuran yang ya udah diikat ya. Setelah mengobrol, saya dapat informasi ya, satu jenis aja dulu. Saya di situ targetkan caisim ya, atau sesin kalau orang sini bilang. Itu sehari bisa sampai 15 ikat ya. Satu ikatnya itu isi 3, beliau jual itu 2000. Terus ukurannya juga ukuran standar ya. Setelah dapat informasi itu, lalu saya mulai belajar ya, pelajari gimana sih caisim itu. Ternyata umurnya singkat ya, 25 hari. Jadi saya kalkulasi, seandainya misalkan per hari itu butuh 15 ikat ya, kali 3 berarti 45. Maka mulai dari situ saya nanam kurang lebih 50 ya, 50 polybag itu sengaja saya, maksudnya dipas ya, dihitung. Lalu per hari ya itu. Jadi selama siklus nanti 1 bulan itu nggak ada jeda. Karena apa? Karena ya secara otomatis saya udah ada perjanjian, seandainya saya bisa mencetak caisim itu, maka beliau mau untuk memasarkannya ya. Di saat bersamaan saya juga menyemai bibit cabai rawit ya. Di sini cabai rawit yang besar sekali itu, cabai setan ya istilahnya di sini. Terus juga beberapa jenis terung ya, terong, terong ungu, terong kelapa kalau di sini, sama yang satu lagi terong apel untuk lalapan itu. Kalau untuk yang ini jumlahnya saya cukup banyakin ya, karena nyemainya kan cukup lama. Jadi saya beli satu kantong ya, semuanya saya semai. Nah ini untuk mensiasati lahan ya, Anda bisa bernegosiasi dengan tetangga ya, ataupun misalkan kalau ada tanah-tanah kosong ya, Anda bisa izin dengan RT atau misalkan RW dan bisa kerjasama. Karena apa? Karena nantinya akan melibatkan banyak pihak ya. Ketika semua sudah berproduksi ya, jadi Anda mulai mempunyai produk yang bisa dijual ya. Yang pertama tadi pupuk cair dan juga pupuk padat ya, atau kompos, dan juga media tanam, itu 3. Lalu sayuran ya, yang mana dulu saya mengawali dengan caisim dan juga cabai ya, dan juga terong. Dan plus Anda juga bisa menjual pohonnya ya. Jadi misalkan ada pohon cabai yang udah berbunga, atau pohon terong yang misalkan lagi berbunga atau berbuah ya, itu Anda bisa menjualnya. Setelah Anda mempunyai produk untuk dijual, langkah selanjutnya untuk pengembangan bisnis, Anda bisa membuka toko online ya, atau menjualnya secara online. Dulu saya memulai dengan membuat Google Business ya. Di situ saya pajang untuk area sekitar. Keuntungannya apa? Karena kita bisa menjual misalkan tanaman cabai itu udah berbunga ataupun berbuah. Dan untuk peri-peri yang dari jauh itu tidak mungkin ya, karena akan rusak. Terus juga saya memasang di Facebook ya. Terus juga ada di Instagram, itu yang online. Lalu yang offline-nya selain di warung tadi ya, saya juga karena memang produksi mulai banyak, mulai nitip di toko teman ya. Itu tokonya boleh toko apa aja sih sebetulnya mah, selama pajangan kita nanti tidak mengganggu. Lalu untuk offline juga ya, itu bisa kita mangkal ya di pasar kaget, kalau daerah sini disebutnya, jadi pasar dadakan, cuman adanya beberapa jam pada hari-hari tertentu, dan biasanya itu ada di perumahan lah ya. Jadi dalam 1 minggu itu bisa ada beberapa kali, dan lama-lama karena Anda sering berinteraksi di situ, maka Anda akan semakin dikenal ya. Anda bisa juga menitip ke tukang sayur keliling ya. Itu bisa menjadi rekan kita untuk memasarkan produk sayuran jadinya. Oke, offline juga nanti Anda bisa menjual produk jadi ya, sayuran misalkan ke tukang bakso atau tukang gorengan ataupun warteg ataupun tukang pecel ya. Itu semuanya bisa dicoba.
dan mereka akan dengan senang hati karena mendapatkan barang yang bagus ya kualitasnya, karena serba organik. Tapi yang pasti yang harus Anda perhatikan yang pertama yaitu kualitas produk ya. Jadi sayuran yang Anda hasilkan harus ya sehat, higienis ya. Terus juga yang keduanya yaitu dari packing ya, dari kemasan. Itu Anda bisa mengakalinya dengan membeli plastik ya, ataupun misalkan Anda beli solatip atau solasi yang buat sayuran itu ya, yang ada tulisan vegetable press, ataupun Anda bisa menggunakan vakum ya, plastik vakum dengan ya plastik sealer juga bisa untuk sementara. Terus yang ketiga ini yang tidak boleh terlewatkan ya, dimana disitu harus ada kontinuitas. Jadi produk Anda itu jangan sampai ada putusnya. Nah, untuk mensiasati hal tersebut tadi saya udah ulas ya mengenai lahan. Anda bisa bernegosiasi, terus juga Anda bisa merekrut ya tenaga kerja, ataupun Anda bisa bekerja sama dengan tetangga ataupun dengan kelompok ya. Anda membuat kelompok, coba dibagi-bagi, dipetakan sehingga barang yang Anda hasilkan itu bervariasi. Jadi Anda pun tidak membutuhkan lahan yang luas, terus juga Anda nantinya bisa berfokus ke bagian pemasaran ya. Jadi Anda jadi juragan kecil-kecilan lah, ngambil barang-barang di petani plasma, kasarnya di petani plasma Anda di sekitar, dan itu bisa di rumah-rumah terdekat ya, tetangga-tetangga terdekat, ataupun kalau ada lahan kosong seperti tadi saya ulas, Anda bisa negosiasikan dengan aparat ya di sekitar Anda. Lalu setelah semua itu nanti akan akan timbul orderan-orderan baru. Itu yang saya alami. Contohnya ketika orang membeli bibit tanaman ya, otomatis mereka itu menjadi ketergantungan dengan pupuk kita, yaitu pupuk cair ataupun padat tadi ya. Terus juga dengan media tanam, ataupun mereka menanyakan jenis-jenis lain. Lalu ada juga yang membutuhkan polybag. Terus juga ada yang tadi saya ulas ya, membutuhkan rak dari besi biasanya. Nah ini nanti akan saya ulas tersendiri untuk rak ini ya, atau aksesoris ini. Terus misalkan ada spray untuk penyiram ya, itu Anda bisa menghubungi penjual, jadi tanpa modal kasarnya Anda negosiasikan. Ketika ada yang order ya, mereka itu kita arahkan sementara, kalau belum bisa menyediakan kita arahkan ke toko ataupun penjual ya, mau online mau offline, nanti kita dapat fee dari situ. Itu semua jika dikelola dengan benar ya. Terus juga Anda lama-lama bertambah pengalaman, Anda semakin profesional. Ini yang sudah saya alami ya, bukan pemasukan yang kecil. Bahkan karena kita tadi beternak juga ya, jadi yang tadinya sebagai income tambahan itu bisa saja menjadi perusahaan pokok bagi Anda ya, dengan penghasilan yang lumayan wah lah. Karena apa? Karena produk tadi kita mempunyai pelanggan setia, jadi mereka akan melakukan repeat order ya. Keuntungannya karena kita memasarkan di daerah sekitar ya, bisa COD-an lah ceritanya, ataupun kita bisa antar dalam waktu ya tidak lama ya. Kan tidak mungkin misalkan orang order bibit yang sudah besar, misalkan udah berbunga dari yang berkilo-kilometer jauhnya ya itu, atau misalkan yang melalui paket yang nyampainya itu cukup lama, biasanya mereka nggak mau ambil resiko kecuali untuk tanaman-tanaman kuat ya, seperti tanaman buah, bibit buah ya, itu baru. Nah itu salah satu keuntungannya. Terus juga sayuran yang kita hasilkan itu biasanya yang sudah saya alami itu lebih fresh. Karena apa? Karena bisa dipanen ketika ada pesanan ya. Ketika ada pesanan kita baru panen, baru kita anterin. Jadi itu salah satu nilai plus dari usaha yang digeluti ini. Nah dari hubungannya dengan ternak jangkrik,
Jadi di sini kenapa disebut integrasi PAM? Jadi kita memanfaatkan limbah atau kotoran dari jangkrik ini untuk sayuran ya, untuk tanaman sayur. Kita mendapatkan income, terus juga ketika sayuran yang kita hasilkan itu kan pasti ada apa disebutnya itu bagian-bagian yang tidak bisa dijual ya. Misalkan kalau caisim itu tangkai keberapa, itu kan otomatis biasanya udah agak besar atau misalkan agak kuning, itu kan kita potong. Nah itu bisa kita jadikan pakan untuk jangkrik kita. Jadi saling saling bersimbiosis lah, sama-sama menguntungkan. Itu hanya itu dari 2 cabang aja ya. Jadi saya kali ini kan membahasnya tentang jangkrik dan sayuran saja. Oke, yang selanjutnya mengenai rak ya. Nah rak sendiri di sini mungkin timbul pertanyaan, oh saya nggak punya lasan atau saya tidak bisa mengelas ya. Nah ketika Anda tidak bisa melakukan hal tersebut, ada 2 langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama seperti yang tadi saya bilang, Anda bisa menghubungi penjual ya, penjual offline atau penjual online. Di situ Anda bernegosiasi, Anda menjualkan atau dropship. Begitu ada pesanan Anda kirimkan ke mereka dan mereka yang mengirim ya. Kita itu hanya sebagai pelantara dan kita mendapat fee di situ. Dan yang kedua, Anda bisa mendatangi tukang las ya. Anda mendatangi tukang las, Anda berikan foto ya, ataupun misalkan modelnya seperti apa yang diinginkan oleh pembeli, ataupun Anda bisa membuat sampel ya. Anda bisa mendownloadnya, nyari-nyari misalkan yang ya model-modelnya lucu ya, contohnya sepeda ataupun orang-orangan ya, yang bisa disimpan di halaman rumah, di perumahan ataupun di rumah-rumah di perkampungan ya, yang kelihatannya menambah daya tarik atau menambah keunikan dari rumah tersebut. Tapi ya bagi kita itu menjadikan mereka pelanggan setia. Karena apa? Karena ya sekarang kan banyak yang hobi ya menanam bunga ataupun misalkan sebagai penghias di halaman rumah. Nah seandainya kita ganti dengan tanaman produktif ya, dengan cabai atau dengan terong atau istilahnya dengan yang kebutuhan dapur lah ya. Nanti Anda bisa menyediakan rempah-rempah, misalkan kunyit ya, jahe apalah dan sebagainya. Itu akan istilahnya lebih menarik ya bagi ibu-ibu biasanya yang urusannya dengan di dapur. Terus tadi sudah dibilang ya, dengan tukang las tersebut kita melakukan negosiasi, modalnya misalkan dari mereka berapa, lalu kita nanti jual di kisaran angka berapa, karena biasanya produk-produk yang ada di luaran sana udah tercantum harga, jadi kita udah bisa estimasi ya untuk harga jualnya tersendiri. Oke, sampai di titik ini Anda sudah mempunyai 2 sumber pendapatan dari ternak jangkriknya dan juga dari pengolahan limbahnya ya, dari satu segmen yaitu sayuran. Belum Anda berpikir kreatif lagi menghasilkan produk dari limbah ini, yaitu bahan bakar dan juga pakan tambahan ya, yang tadi saya tulis di awal video. Itu dari limbahnya saja. Terus bagaimana nanti dengan produk turunan dari jangkriknya ya? Udah banyak sekali kayaknya pemasukan yang Anda dapatkan. Nah, kesimpulannya, jadi ketika kita menerapkan sistem integrasi PAM ini, jadi zero waste ya, atau tidak ada limbah. Karena apa? Karena limbah semuanya bisa kita manfaatkan. Ini hanya contoh kecil ya. Anda punya kotoran jangkrik ya, di segmen ini, di video ini saya jelaskan bagaimana Anda mengkombinasikannya dengan sayuran. Anda bisa menjual berbagai produk, diantaranya pupuk kompos ya, pupuk padat organik, terus juga pupuk cair ya, organik juga. Lalu Anda bisa menjual bibit sayuran, pohonnya ya, atau tanamannya. Anda bisa menjual raknya, Anda bisa menjual aksesoris ya, perlengkapan, dan juga sayurannya itu sendiri. Dan kedepannya bukan tidak mungkin Anda bisa mengadakan pelatihan ya, dan
itu pun menjadi sumber penghasilan yang cukup lumayan. Tanpa modal yang besar, tanpa lahan yang besar, dan juga mempunyai nilai positif ya, Anda bisa membuat orang lain berkarya juga ya, dengan menjadikan mereka plasma, sehingga Anda menciptakan lapangan kerja baru ya. Tadi saya ulas, bukan tidak mungkin jika Anda mengelolanya dengan profesional, maka usaha ini bisa berkembang menjadi perusahaan yang besar ya. Itu semua tergantung kepada Anda. Kalau Anda masih rugi dan rugi atau banjir dan banjir ya dalam usaha ternak jangkrik, coba Anda ikuti apa yang sudah saya lakukan ini ya. Insya Allah berhasil, asal Anda tekun ya. Anda berani ambil berani ambil peluang dengan cara berpikir lebih ya. Oke, sekian pembahasan dari pemanfaatan limbah jangkrik ini dengan menerapkan konsep integrasi PAM ya. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar, atau misalkan Anda ingin ingin menirunya, butuh panduan, silakan hubungi saya ya. Saya akan dengan senang hati kita akan berdiskusi ya. Semoga apa yang ada di video ini bisa menjadi inspirasi ya, atau bisa menjadi ide Anda buat usaha atau menambah sumber pemasukan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.